Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan pada topik 5 ruang kolaborasi perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Anaul Khalifah, ada Lutfia Khairunisa, ada Miftacha Febriani Putri, dan ada Misinta Sukma. Pada pembahasan pertama, pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Yang pertama, pandangan Ana, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD menurut saya berpengaruh pada proses pendidikan dan pembelajaran yang ada dalam kelas. Karena hal tersebut dapat memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik dapat belajar dengan cepat, yang sesuai dengan kemampuannya, serta lebih mandiri dalam mengkonstruksi pengetahuan. Peran guru dalam pembelajaran yaitu memberikan dukungan berupa bantuan belajar bagi peserta didik untuk menghadapi level selanjutnya. Menurut pandangan Lutfia, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD merupakan langkah yang tepat sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan belajar dari masing-masing peserta didik. Melalui pembimbingan secara berkala dengan meningkatkan kemandirian belajar peserta didik, guru sebagai fasilitator dapat mengorientasikan peserta didik pada masalah nyata yang kemudian akan didiskusikan secara mandiri bersama teman kelompoknya. Melalui langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan kegiatan kolaboratif yang diciptakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas yang pastinya akan berpengaruh dalam proses pendidikan di dalam kelas. Menurut Miftacha, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD merupakan cara yang tepat untuk membantu peserta didik dalam memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Dengan pendekatan yang tepat dapat membantu guru untuk mengembangkan potensi peserta didik dari pemahaman yang sederhana ke yang lebih kompleks sesuai dengan ZBD mereka. Strategi dan metode yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Teknik-teknik seperti pemberian contoh konkret, dukungan bertahap, dan penggunaan pertanyaan tingkat tinggi juga dapat membantu peserta didik dalam mencapai potensi maksimal mereka. Selain itu, peran teman sebaya juga dapat membantu peserta didik yang kesulitan dalam belajar sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menurut pandangan Misinta, pendekatan scaffolding pada ZBD atau Zone of Proximal Development sangat penting dalam konteks pendidikan karena mendukung peserta didik dalam mencapai potensi belajar maksimal mereka. Pendekatan scaffolding menekankan pada bimbingan yang bertahap dan terstruktur di mana guru berperan sebagai fasilitator, sehingga dapat membantu peserta didik menyelesaikan tugas yang tidak dapat mereka lakukan sendiri. Strategi scaffolding meliputi pemberian petunjuk yang jelas, model pemecahan masalah, dan memberikan umpan balik yang sesuai yang akan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan baru dengan dukungan yang tepat. Sedangkan metode scaffolding yang berupa penyederhanaan tugas, pembagian tugas menjadi langkah-langkah lebih kecil atau menyediakan contoh konkret dapat memandu peserta didik menuju pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, teknik-teknik scaffolding meliputi pertanyaan panduan, dukungan visual, penggunaan analogi, atau berbagai jenis penguatan positif, membantu untuk mempertahankan motivasi dan fokus peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD pada peserta didik. Menurut saudara Ana Uul, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZBD sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif.
Kesiapan mengajar yang dimiliki guru tidak hanya siap dalam menyampaikan materi saja, akan tetapi guru harus terlebih dahulu memahami bagaimana latar belakang peserta didik, karakteristik, dan juga kemampuan mereka agar guru mampu merencanakan dan memberikan pembelajaran yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai potensi maksimal dalam belajar. Kemudian, menurut Saudara Lutfia, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD dapat dilakukan dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat memetakan kebutuhan belajar dari masing-masing peserta didik. Hasil pemetaan inilah yang nantinya akan dijadikan pedoman bagi seorang guru untuk dapat menerapkan scaffolding yang tepat dan sesuai dengan porsinya. Selain itu, saya juga berusaha untuk menambah pengetahuan melalui literasi tentang bagaimana dapat menerapkan scaffolding pada ZPD dengan efektif. Kemudian, menurut Saudara Miftacha, kesiapan saya mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD peserta didik adalah dengan mempelajari strategi scaffolding dalam kegiatan pembelajaran, membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui ZPD peserta didik, kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan scaffolding, memberikan dukungan yang tepat untuk mendorong kemajuan mereka ke level yang lebih tinggi. Ini melibatkan pendekatan yang tepat, strategi yang relevan, metode dan teknik yang sesuai agar dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan peserta didik, serta memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan dukungan yang sesuai untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dan yang terakhir, menurut Saudara Mesinta, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD sangat diperlukan. Hal ini karena dengan menggunakan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang sesuai dan beragam akan memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam serta dapat memperluas pemahaman peserta didik melampaui apa yang bisa mereka capai secara mandiri dengan strategi dan metode seperti cooperative learning dan diskusi atau kolaborasi. Teknik scaffolding juga memungkinkan guru untuk memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan ZPD peserta didik, membantu mereka mengatasi tantangan tanpa memberinya yang terlalu mudah atau yang terlalu sulit, sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan baru secara bertahap dengan bimbingan guru. Selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan? Menurut kelompok kami, secara umum, kelompok kami memandang bahwa pengajaran menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran scaffolding pada ZPD merupakan hal yang penting bagi kami sebagai guru untuk merancang pembelajaran dan membantu memberikan dukungan yang tepat pada peserta didik, terutama pada pengerjaan tugas-tugas mandiri agar mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya, perbedaan menurut kelompok kami. Secara umum, tidak ada perbedaan pandangan mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran scaffolding pada ZPD. Hanya saja, cara penyampaian pandangan dari masing-masing anggota kelompok saja yang berbeda. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD pada peserta didik. Persamaan pandangan anggota kelompok kami tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD, yaitu memahami ZPD peserta didik sebagai landasan untuk merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, serta pentingnya menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik untuk mencapai potensi maksimal mereka. Adapun perbedaan pandangan dari anggota kelompok kami yaitu setiap anggota kelompok memiliki kesiapan yang berbeda-beda dalam mempersiapkan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dalam ZPD dalam pembelajaran.
Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.